bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, umat-Mu, bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi.
kasih bumi. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada pagi yang indah yang Engkau berikan dengan kekuatan, kesehatan di dalam setiap kehidupan kami bersama keluarga-keluarga kami yang ada ya Bapa. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh beribadah di dalam Engkau, baik secara streaming atau online di setiap rumah kami masing-masing yang ada ya Bapa. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Kau tetap hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Meskipun 2-3 orang bersekutu di dalam Engkau, Engkau tetap ada di dalam setiap persekutuan kami bersama Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah pada saat hari ini Tuhan, kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kuduskan setiap hati pikiran kami untuk kami menerima kebenaran-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam setiap kehidupan kami, di hati kami yang subur sehingga berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kehidupan kami menghidupi kebenaran-Mu itu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi terang-Mu, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain ya Bapa. Dan setiap kuasa-kuasa si jahat, kuasa-kuasa yang tidak berkenan yang akan mengganggu kami di dalam kami untuk merenungkan, untuk kami belajar firman-Mu ya Bapa, kami serahkan, kami ikat, kami patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu yang bekerja bagi kami semuanya, dan Roh Kudus yang pimpin kami ya Bapa, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Setiap perkataan, setiap apa yang diucapkannya Tuhan, ada kuasa-Mu yang Engkau kerjakan ya Bapa, sehingga setiap kami boleh diberkati di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami sambut dan kami alaskan doa kami, dan kami terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami diberkati. Mari yang yakin dan percaya kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Baik saat ini kita beribadah secara streaming atau online yang ada, tetapi kita tetap bersyukur di dalam Tuhan, karena semua Tuhan yang menjadikan segala sesuatu indah dan segala sesuatu yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Puji nama Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama pagi hari ini lewat renungan kita, kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Mari Bapak Ibu serta saudara, mari kita akan baca bersama-sama. Dengan hitungan ketiga kita mulai. Saya tunggu beberapa menit atau beberapa detik untuk Bapak Ibu serta saudara supaya bisa mempersiapkan untuk pembacaan kita di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 21 sampai 24. Saya ulangi sekali lagi. Injil Lukas pasal 15 ayat 21 sampai 24. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini mungkin seringkali kita baca secara pribadi atau bersama keluarga, atau mungkin di saat kita beribadah bersama-sama. Nah, di sini ayat ini menceritakan di mana anak yang hilang. Sebab ayat 24 di sana mengatakan
Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dan mau kita hidupi di dalam hari-hari yang Tuhan berikan, di mana kita ditempatkan, baik di lingkungan kita, baik di mana kita melangkah, biar kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ayat 24 di sini mengatakan bahwa ada satu anak yang terhilang, bahkan dikatakan dan juga dia mati, diperumpamakan seperti itu. Nah, kalau saya boleh artikan, arti kehilangan di sini, mungkin seorang anak ini telah kehilangan arah dan tujuannya di dalam hidupnya. Karena apa? Ketika seorang ayah dia mempunyai dua anak, yang sulung dan yang bungsu. Ketika yang bungsu ini meminta warisan kepada orang tuanya, padahal orang tuanya masih hidup. Nah, disinilah seorang ayah tetap memberikan. Tetapi saya yakin dan percaya seorang ayah yang ada di pembacaan kita ini, ayah yang tahu dalam situasi kondisi apa yang akan dimiliki pribadi-pribadi anaknya dan apapun yang akan dijalani oleh kehidupan anak-anak ini. Nah, ketika warisan ini diberikan kepada seorang anak yang bungsu, maka seorang anak ini pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke satu kota lain. Dan di sini kehidupan anak ini memboroskan dengan harta apa yang didapat dari pembagian atau warisan dari ayahnya. Nah, ketika seorang anak yang bungsu ini hidup berfoya-foya dan sampai jatuh miskin atau melarat, akhirnya dia bekerja ke satu tempat peternakan, yaitu peternakan babi. Nah, di saat dia bekerja dan dia merasa lapar dan sudah tidak mampu apa-apa lagi, dan dia melihat di sana banyak ampas-ampas untuk makanan babi, maka seorang anak ini dia sampai memakan ampas babi yang menjadikan makanan untuk babi itu. Nah, dari sinilah ada satu pembelajaran di dalam hidup. Dan dia merenungkan betapa nikmatnya, betapa saya bisa menikmati di rumah Bapa ketika aku belum meninggalkan Bapa dan sampai aku menjadi melarat, mungkin seumpama seperti itu. Nah, dan akhirnya dia sadar, dan di rumah Bapakku tercukupi, tidak ada kekurangan. Maka seorang anak ini kembali untuk pulang. Nah, maka dari ayat pembacaan 21 sampai 24 di situ menceritakan. Dan ketika ayat ini ya, kita mau renungkan dan kita mau pelajari apa yang kita dapat dari pembacaan kita pagi hari ini. Nah, ayat 21 mengatakan, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Nah, firman Tuhan pagi hari ini saya berikan satu tema atau judul, Jalan Kebenaran dan Hidup. Saya ulangi sekali lagi, tema Tuhan pada pagi hari ini yaitu Jalan Kebenaran dan Hidup. Nah, mari kita akan baca ayat demi ayat di dalam pembacaan Injil Lukas pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Nah, bagian ayat yang ke-21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Nah, dari pembacaan ini saya merenungkan, ketika seorang anak dan menyadari ketika dia hilang dan ketika hidup berfoya-foya dan bahkan jatuh melarat, bahkan sampai makan ampas babi. Nah, disinilah seorang anak yang terhilang ini, dia mengakui dan menyadari keberadaannya. Nah, karena apa? Di mana dia ingat di rumah bapaknya tidak ada satu kekurangan dan tidak ada hal-hal yang menyakiti dalam hidupnya. Maka seorang anak ini membayangkan betapa luar biasanya hidupku terjamin, hidupku tercukupi di dalam rumah Bapakku. Nah, maka anak ini menyadari
Jadi bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Ketika kita melakukan sesuatu hal, mungkin yang tidak berkenan kepada seorang ayah atau bapak kita, ya kan? Dan di kehidupan seorang bapak dan keluarga di mana Tuhan tempatkan kehidupan kita ini, saya yakin dan percaya, maka kita akan teringat. Maka kita akan disadarkan kembali. Oh iya, betapa melimpahnya kehidupan di rumah ayahku atau di kehidupan di rumah bapakku. Tercukupi, terjamin, terpenuhi. Disinilah ayat ini biarlah menyadarkan di dalam setiap kehidupan kita juga tentunya. Karena keberadaan kita di rumah Bapa tidak ada kekurangan. Terjamin 100%. Terus berikutnya, ayat yang ke-22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 22 mengatakan bagaimana hati seorang bapak yang begitu mengasihi anaknya. Padahal sudah tahu ya, kehidupan anaknya yang memberontak, kehidupan anaknya yang meminta warisannya. Meskipun sebenarnya belum haknya. Karena apa? Ketika warisan diberikan oleh seorang ayah atau seorang ibu atau orang tua, itu tentunya biasanya paling tidak menunggu kalau orang tua itu dipanggil Tuhan. Tetapi ketika orang tua masih hidup, ayat ini menceritakan, yaitu ada satu pemberontakan kehidupan seorang anak kepada orang tuanya. Nah, meminta warisan yang sebelumnya orang tuanya itu meninggal, tetapi dia setengahnya memaksakan. Nah, tetapi seorang bapak, dia mengerti, tetap dia kasih. Meskipun nantinya dalam kehidupannya ada sesuatu masalah-masalah yang ada, tetapi hati seorang bapak tetap kasih. Bapa yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Bapa yang tak terbatas kasih-Nya di dalam hidup kita. Baik saya, baik Bapak Ibu maupun saudara. Mari kita lihat dari ayat 22, apa yang kita dapat dari pembacaan ini. Ketika seorang anak ini pulang, bapaknya menjamu, bapaknya menerima kembali keberadaan seorang anak yang sudah terhilang ini. Maka seorang bapak dia memberikan, di sana ditulis ada jubah, ada cincin dan sepatu. Mari kita renungkan dari kata jubah, cincin dan sepatu ini. Jubah berbicara, yaitu ada tentang kemuliaan. Jubah juga berbicara tentang identitas diri. Dan jubah juga berbicara tentang kebesaran. Mari kita lihat ayat demi ayat pembacaan kita pagi hari ini. Yesaya 61 ayat yang ke-10 tentang jubah. Yesaya 61 ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Nah, ini satu kemuliaan yang Tuhan berikan di dalam hidup ini. Dan kita digambarkan sebagai mempelai perempuan di dalam gerejanya. Nah, di sini jubah menandakan satu kebenaran, yaitu satu kemuliaan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita ini.
Bagaimana kita mau memelihara kemuliaan itu di dalam hari-hari kita saat-saat ini yang Tuhan berikan di dalam hidup ini. Begitu luar biasanya kasih Tuhan kepada kita, sampai Tuhan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita umatnya. Nah, disinilah satu kemuliaan yang Tuhan berikan di dalam pribadi, lepas pribadi kita. Mari kita terima, mari kita lakukan di dalam hari-hari kita. Karena kemuliaan Tuhan yang luar biasa itulah yang selalu ada di dalam hidup ini. Pakai jubah yang dari Tuhan berikan. Dan tadi saya katakan jubah juga berbicara tentang identitas diri. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang pertama ayat 8 sampai yang ke-10. 2 Raja-Raja pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang, kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, Raja bertitah, turunlah. Tetapi Elia menjawab, katanya kepadanya, kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit, memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit, memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Nah, dari sinilah kita mendapatkan sesuatu. Elia dengan identitas dirinya, dia selalu memakai jubah, dikatakan. Nah, disinilah satu penggambaran, ya, di mana Tuhan berikan pakaian di dalam kehidupan kita atau jubah itu, ya kan? Itu ada satu identitas diri yang Tuhan berikan di dalam hidup ini, ya, supaya ada satu tampak, ada satu perbedaan bagaimana kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan dengan orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Nah, inilah identitas-identitas yang perlu kita tampilkan di dalam kehidupan kita. Apalagi Elia dipakai Tuhan, dan di mana pada satu seorang perwira membawa pasukannya 50 orang untuk datang kepada Elia supaya Elia mau menghadap raja, karena ada sesuatu yang mau dikatakan atau disampaikan oleh seorang raja kepada Elia sebagai seorang nabi Tuhan. Tetapi Elia katakan, kalau aku abdi Allah, biar turun api dari langit, habis 50 pasukan yang mengikuti perwira itu. Bahkan perwira itu, nah, tidak hanya sekali, sampai 2 kali, dan yang ketiga kali pun sampai perwira yang berikutnya yang lain mengatakan, sampai dia merendahkan diri di hadapan Elia, dan dia mengatakan, aku orang yang tidak berarti, tetapi di mana hidupku berarti karena Tuhan yang menjadikannya. Maka disitulah Elia bisa berjalan bersama perwira utusan yang ketiga kalinya untuk menghadap seorang raja. Pada saat itu yaitu seorang raja yaitu seorang raja Ahazia pada saat itu. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, jadi disitulah ada satu identitas diri yang dimiliki oleh pribadi Elia. Demikian juga kehidupan kita. Karena apa? Kalau kita menyadari identitas yang Tuhan berikan dalam hidup kita, di situ kita menghidupi pasti ada satu perubahan, pasti ada satu perbedaan, ada satu nilai-nilai yang luar biasa, yang rohani, yang kita hidupi di dalam hidup ini.
Nah, berikutnya jubah berbicara tentang kebesaran. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 8, 13 sampai 14. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 8, 13 sampai 14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dari ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Nah, sampai di sini dulu. Di sini menceritakan di mana di saat Elia dia berjalan bersama Elisa ketika Elia mau diangkat Tuhan. Dan di sana Elia mengatakan kepada Elisa bahwa kalau ketika aku diangkat Tuhan dan engkau melihat pada saat itu, maka rohku akan tertransferkan di dalammu. Nah, itu mungkin bahasa serinya seperti itu. Jadi ada satu transfer roh dari Elia ke Elisa. Nah, disinilah ketika Elia mau menyeberang sungai Yordan, disitulah ada Elisa. Nah, ketika menyeberang, maka dengan jubah yang dilepaskannya dan di situ dipukulkan di air Yordan itu, maka air Yordan itu terbelah menjadi 2. Dan akhirnya Elia dan Elisa bisa berjalan seperti di tanah yang kering. Kita baca di ayat 13 dan 14. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat 14. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka nyeberanglah Elisa. Amin. Nah, ini jelas. Jadi ada satu transfer roh yang diberikan dari Elia ke Elisa. Ketika untuk kembali menyeberang sungai Yordan, maka jubah itulah yang diberikan oleh Elia ketika Elia terangkat ke surga. Nah, jubahnya jatuh, akhirnya Elisa bawa dan untuk menyeberang ke sungai Yordan kembali. Nah, akhirnya dipukulkan kembali jubah itu, maka terbelahlah sungai Yordan itu dan akhirnya Elisa pulang ke rumahnya. Nah, dari sinilah maka ada satu kebesaran, kemahkuasaan yang Tuhan berikan di dalam Elia maupun Elisa. Nah, kita yakin dan percaya juga di dalam kehidupan kita pun Tuhan berikan jubah yang begitu luar biasa. Amin. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama tadi ada jubah. Yang kedua yaitu cincin. Nah, cincin berbicara tentang metre atau otoritas. Kita lihat di dalam Kejadian 41. Kejadian 41 ayat 39 sampai 43. Kejadian 31 ayat 39 sampai ayat yang ke-43. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Amin. Nah, ayat yang ke-43, lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Amin. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, cincin berbicara tentang metre dan otoritas. Ketika Yusuf dengan pimpinan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, di saat mengartikan mimpi Fir'aun, di mana akan terjadi 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan. Dan di situ Yusuf menceritakan dan menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan kepada Yusuf tentang kebenaran, tentang mimpi yang dialami oleh Nebukadnezar pada saat itu. Disinilah maka Yusuf mendapat satu kedudukan menjadi orang yang kedua di dalam bangsa Mesir. Bapak Ibu serta saudara dikasihi Tuhan, disinilah Yusuf dilantik dan diberikan satu cincin dan dimetrekan bahwa Yusuf untuk memimpin atau untuk menangani di saat akan terjadi masa 7 tahun kelaparan dan juga masa 7 tahun kelimpahan. Dan tadi saya katakan, jadi ada satu metre dan ada satu otoritas. Nah, kalau masa-masa waktu dahulu kala di satu bangsa Mesir ini, ya, disinilah metre menandakan sesuatu yang mempunyai otoritas, cincin yang mempunyai otoritas. Karena itu satu keabsahan, satu tindakan yang sudah disahkan atau diresmikan oleh seorang raja, jadi dia punya wewenang. Nah, untuk melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan ya aturan-aturan yang ada tentunya. Nah, demikian juga penggambaran seorang anak yang terhilang tadi. Ya kan? Maka seorang bapak memberikan satu cincin kepada anaknya. Nah, berarti di situ menandakan bahwa seorang bapak memetrekan anaknya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita sudah ditebus dan dimetrekan oleh darah Yesus. Bagaimana kita menjalani hidup ini kalau kita sudah dimetrekan, ditebus oleh darah Yesus? Berarti ada satu kewenangan, ada satu otoritas yang Tuhan berikan di dalam hidup ini. Bagaimana kita menyikapi hidup kita dalam hari-hari dengan bijaksana, dengan hari-hari yang baik, hari-hari yang menjadi berkat, menjadi terang bagi orang lain, dan juga terlebih mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya Yusuf yang diberikan satu otoritas. Di saat Haman, ya kalau kita lihat di kitab Ester, diberikan otoritas oleh seorang raja, dan di situ sudah diundang-undangkan dan tidak bisa diganggu lagi. Setiap keputusan yang sudah diputuskan, ya, maka akan tetap terjadi. Tetapi bagaimana seorang Ester, ya kan, dan juga seorang Mordekai pamannya, dan semua bangsa Yahudi pada saat itu akan dihabisi oleh Haman. Karena Haman punya otoritas, Haman punya wewenang. Tetapi ketika Mordekai dan Ester dan bangsa Yahudi merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka ada satu perubahan yang luar biasa yang terjadi. Sebenarnya Mordekai dan juga Ester mungkin akan mati semuanya, bahkan bangsa Yahudi habis pada saat itu. Tetapi dengan pergumulan Ester dan bangsanya dan Mordekai juga, di situ ada satu gebrakan yang luar biasa terjadi. Bahkan Ester menaruhkan nyawanya ketika seorang raja, yaitu seorang mempelai laki-laki dikatakan di sana, ya, karena Ester pada saat itu seorang ratu. Dan aturan tata tertib di mana selama 30 hari kalau raja tidak memanggil, dan di mana seorang ratu ini menghadap pada raja, kalau raja tidak mengulurkan tongkat emasnya, maka dia akan dihukum mati. Tetapi seorang raja mengulurkan tongkat emasnya, dan dia tahu rencana Tuhan,
dan dia juga mengasihi keluarga istrinya, maka di situ terjadi pemulihan yang luar biasa. Nah, di sini Bapak Ibu serta saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah meteraikan di dalam pribadi kita, di dalam hidup kita. Dan bagaimana kita menghidupi di dalam hari-hari kita saat-saat ini. Kejahatan-kejahatan di mana-mana merajalela. Pemberontakan kehidupan umat manusia ada juga di mana-mana. Mari kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan dan kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tangkap apa yang menjadikan isi hatinya Tuhan. Apa yang saat ini mungkin kita diingatkan, mungkin kita disadarkan, dan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita, mari terima kembali Tuhan Yesus. Mungkin kita sudah melakukan pelanggaran, kita melakukan dosa yang mungkin orang lain sudah menghakimi kita, bahkan kau tidak akan selamat, mungkin kau sudah tidak ini. Itu urusan orang lain, tetapi Tuhan yang tetap mengasihi kita. Tuhan yang tetap menyelamatkan kita di mana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Meskipun dosamu sebagai kesumba atau merah seperti kain kirmisi, tetapi Tuhan bisa mengubah putih seperti salju dan putih seperti bulu domba. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, dan apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Nah, tadi ada cincin, berikutnya yaitu sepatu. Sepatu berbicara yaitu tentang langkah atau tujuan hidup kita. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan jubah dan Tuhan memberikan cincin di dalam kehidupan kita, bagaimana kita melangkah di dalam hari-hari ini? Kita mempunyai tujuan di dalam setiap kehidupan kita tentunya. Amin. Nah, bagaimana tujuan kehidupan kita saat-saat ini? Kita kerjakan, kita hidupi, dan kita perbuat sebagai hal-hal yang terbaik, hal-hal yang sebagai kebenaran di dalam hari-hari ini. Kita yakin dan percaya Bapak Ibu serta saudara, sepatu yang kita miliki sepatu yang luar biasa. Amin. Mari kita melangkah dan kita punya tujuan dan kita memanai dengan hidup yang benar dan menyenangkan hati Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Disinilah jalan kebenaran dan hidup itulah bisa kita capai. Karena ada jubah, karena ada cincin, dan ada sepatu yang Tuhan berikan di dalam hidup ini. Seperti seorang anak yang hilang, ayahnya menyambut dengan sukacita dan dia berikan satu kejutan, yaitu pesta yang luar biasa. Nah, karena apa? Seorang bapak yang mengasihi anaknya, dia menyambut dengan tangan yang terbuka. Oh anakku yang kukasih. Nah, demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus menyambut kita di mana kita kembali kepada Tuhan. Hati seorang bapa yang begitu penuh kasih. Ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 dari Injil Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Nah, jadi ayat 23 dan 24 ada satu sambutan, ada sukacita sorak-sorai yang begitu luar biasa yang diberikan oleh seorang bapak kepada anaknya yang hilang. Demikian juga ada sukacita yang luar biasa di mana setiap anak-anak Tuhan yang terhilang kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu sukacita di dalam surga. Ada tepuk tangan, sorak-sorai, malaikat-malaikat yang menyambutnya juga.
Ini Bapak Ibu serta Saudara, mari kita hidupi di dalam hari-hari kita. Ayat yang terakhir sebagai ayat yang penutup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama dengan hitungan ketiga kita mulai. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya baca sekali lagi. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada anaknya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu serta Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengatakan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang Bapa, tidak ada seorang anak yang akan sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah satu jaminan yang diberikan, satu sukacita yang Tuhan berikan, di mana kita dianggap atau kita sebagai anak-anak yang terhilang, kita kembali ke rumah Bapa dan kita disambut dan diberikan satu jubah, diberikan satu sepatu, dan juga kita diberikan satu cincin, dan disitulah kita hidupi, kita lakukan di dalam hari-hari kita, dan disitulah kita akan masuk di dalam perjamuan anak domba, yaitu perkawinan, di mana Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki dan kita sebagai mempelai perempuan. Inilah satu kerinduan kita bersama nantinya, di mana Tuhan Yesus datang kedua kalinya, atau di mana di saat kita dipanggil Tuhan, yaitu ada satu jaminan yang kekal sampai selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi untuk kita penubuhan buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu mengajarkan kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup Tuhan, di mana Engkau sudah menerima setiap kehidupan kami. Sebenarnya kami orang-orang yang berdosa, orang-orang yang layak untuk mendapat satu penghukuman Tuhan. Tetapi dengan kasih-Mu Tuhan, dengan Engkau yang menebus kami Tuhan, dengan karya keselamatan itulah Tuhan, sehingga kami bukan menjadi orang yang akan dihukum Tuhan, tetapi kami menjadi orang-orang yang diselamatkan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menghidupi setiap kebenaran firman pada pagi hari ini Tuhan, di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima janji-Mu yang begitu indah, yang begitu luar biasa Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami yang ada. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami juga mentaati setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang ada, dan biarlah setiap iman kami yang teguh di dalam Engkau sampai selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih Bapa, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami bawa bangsa kami, Republik Indonesia, di dalam pimpinan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa dengan pandemi COVID-19 saat ini. Biar Engkau mengampuni setiap kami umat-Mu yang ada di dalamnya Tuhan. Mungkin banyak pelanggaran dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin roh kesombongan, roh pemberontakan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Tetapi semua apa yang terjadi saat ini Tuhan, ada satu pembelajaran hidup yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Biar setiap kami sadar Tuhan, bahwa kemahakuasaan-Mu Tuhan, dan kasih-Mu itu selalu nyata di dalam hidup ini Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, ada rancangan-Mu yang terindah Tuhan. Setiap umat-Mu untuk kembali berada kepada-Mu Tuhan, sehingga minta maaf dan minta ampun setiap dosa pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Bapa. Sehingga Tuhan,
lewat pandemi ini Tuhan Kau mengasihi kami, Kau menyelamatkan kami, Engkau dan memulihkan Tuhan setiap keberadaan kami untuk kami menghidupi kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau mengasihi kami dan mengampuni kami Tuhan, supaya wabah ini Tuhan cepat berlalu Tuhan, dan membawa satu pemulihan Tuhan setiap umat-Mu yang ada di dalam bangsa kami maupun bangsa-bangsa lain Tuhan, supaya tunduk, supaya taat, supaya setia, supaya kembali ke jalan-Mu yang benar ya Bapa. Dan Tuhan biar setiap tim medis, setiap lembaga-lembaga yang terkait atau instansi-instansi yang ada Tuhan, biar boleh bekerja sama Tuhan, dan juga setiap kami umat-Mu yang ada untuk mentaati setiap peraturan yang ada maupun melakukan protokol kesehatan ya Bapak, sehingga wabah ini cepat berlalu, dan juga pendistribusian vaksinasi yang ada supaya berlangsung dengan baik semuanya Tuhan, dan juga untuk pemulihan pandemi COVID-19 yang ada ya Bapak. Berkati Tuhan kepala atau pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bersama staf jajarannya, baik dari pusat sampai daerah, supaya memimpin bangsa ini dengan baik, benar, sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan juga hidup benar takut akan Engkau ya Bapa, sehingga bangsa kami dipulihkan, bangsa kami diberkati di dalam Engkau, dan juga setiap umat-Mu yang ada di dalamnya untuk bersinergi Tuhan, untuk bekerja sama dan saling mengasihi satu sama lain seperti Engkau mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar keamanan bangsa ini tetap utuh terjaga dari kuasa-kuasa si jahat, kuasa-kuasa pemberontakan, kuasa-kuasa radikalisme, kuasa-kuasa terorisme, dan kuasa-kuasa si jahat. Kami patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah saudara-saudara kami yang sudah merancangkan hal-hal yang jahat, Tuhan, jamah mereka Tuhan, untuk mereka disadarkan Tuhan, sehingga mereka memiliki kasih-Mu Tuhan sesama kami umat-Mu yang ada di dalamnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa setiap pekerjaan-Mu di mana tempat berada Tuhan, biar Kau campur tangan Tuhan, Kau mengurapi, memberkati setiap hamba-hamba-Mu di mana Engkau tempatkan dalam kehidupan mereka, baik sebagai pengajar, baik sebagai guru, baik sebagai rasul, nabi, sebagai gembala jemaat, baik sebagai misionari di mana tempat berada Tuhan, sehingga mereka membawa terang-Mu dan mereka menghidupi kebenaran firman-Mu bersama keluarga-keluarga mereka, dan juga kami keluarga anak-anak-Mu juga Tuhan, sehingga kami boleh menghidupi juga Tuhan, dan kami boleh menjadi terang-Mu di mana Kau tempatkan setiap kehidupan kami, sehingga nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan juga kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya, dan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini ada sakit penyakit yang ada yang mereka alami, bahkan mungkin terinfeksi oleh virus COVID-19 Tuhan, baik yang saat ini terbaring di rumah sakit, saat ini ada di rumah masing-masing atau isolasi mandiri Tuhan. Kami yakin dan percaya hanya di dalam nama Yesus Kristus kuasa bilur memberikan kesembuhan bagi mereka ya Bapa. Dan mereka tetap mengucap syukur, mereka tetap ada semangat, ada kekuatan ilahi yang Kau berikan Tuhan, apapun yang terjadi saat ini. Mereka tetap memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati mereka semuanya ya Bapa. Dan segala puji, hormat, syukur, kebesaran kami naikkan, kami alaskan doa kami, dan Kau sudah memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, baik kami di rumah masing-masing bersama keluarga Tuhan, Kau yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami bersama. Terima kasih Tuhan, kami naikkan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Kami sudah diberkati. Mari yang yakin dan percaya kita katakan Amin.